Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Merlin Benu dari jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja ujian akhir semester mata kuliah analisis perancangan sistem informasi dengan dosen Pak Noviandri Eskom MMSI. Setiap tahun ribuan calon mahasiswa mendaftar ke universitas dan proses pendaftaran yang tidak terorganisir dapat menyebabkan antrian panjang, kesalahan data, dan keterlambatan dalam administrasi. Oleh karena itu, universitas membutuhkan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Namun bagaimana bisa kita memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar efektif? Nah, disinilah analisis kebutuhan berperan penting. Sebelum membangun sistem, kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, staf administrasi, dan pihak universitas secara keseluruhan. Jika tahap ini diabaikan, sistem bisa saja tidak sesuai dengan harapan pengguna dan menyebabkan berbagai masalah seperti keterlambatan proyek, biaya tambahan, atau bahkan kegagalan sistem. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengapa analisis kebutuhan sangat penting dalam perancangan sistem informasi dan bagaimana kita dapat mengumpulkan informasi dari pemangku kepentingan untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik. Kenapa sih analisis kebutuhan sangat diperlukan? Nah, analisis kebutuhan sangat penting karena analisis kebutuhan membantu dalam memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika kita tahu apa yang benar-benar dibutuhkan, maka fitur yang dibuat akan relevan dan bermanfaat. Kemudian, analisis kebutuhan juga membantu dalam mencegah perubahan besar di tahap akhir. Jika kebutuhan sudah ditentukan sejak awal, pengembang tidak perlu mengubah banyak hal di tengah jalan yang bisa menghabiskan waktu dan biaya. Kemudian, analisis kebutuhan juga membantu dalam menghindari biaya tambahan dan kegagalan proyek. Jika sistem tidak sesuai kebutuhan, pengguna mungkin menolak menggunakannya, sehingga sistem menjadi sia-sia. Semakin sering revisi dilakukan, semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk memperbaikinya. Nah, yang terakhir, analisis kebutuhan juga membantu dalam mengoptimalkan sumber daya sejak awal. Dengan mengetahui fitur apa yang benar-benar dibutuhkan, pengembang tidak perlu membuang waktu membuat fitur yang tidak penting. Setelah kita memahami pentingnya analisis kebutuhan, langkah berikutnya adalah bagaimana cara kita mengumpulkan informasi tersebut. Ada 3 teknik utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama, wawancara. Kenapa teknik wawancara itu penting? Karena wawancara memungkinkan kita untuk mendapatkan jawaban mendalam dari pengguna sistem. Teknik ini tidak hanya membantu memahami kebutuhan pengguna, tetapi juga mengungkapkan tantangan, harapan, dan perspektif mereka terhadap sistem yang akan dikembangkan. Kemudian yang berikut adalah teknik observasi. Kenapa observasi juga penting dalam analisis kebutuhan? Karena observasi adalah teknik yang memungkinkan kita untuk melihat langsung bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem atau proses yang ada. Salah satu keunggulan utama dari observasi adalah kita dapat menemukan masalah yang mungkin tidak disadari oleh pengguna. Yang berikut adalah kuesioner. Kenapa kita butuh kuesioner? Karena dari teknik ini kita bisa menjangkau lebih banyak responden dalam waktu singkat. Kemudian hasilnya lebih objektif karena berbasis data statistik. Nah, tujuan dari ketiga metode ini adalah memastikan kebutuhan sistem diperoleh secara akurat sebelum mulai dikembangkan, sehingga sistem yang dibuat benar-benar sesuai dengan harapan pengguna. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, penggunaan sistem informasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Namun, implementasi sistem informasi bukanlah tugas yang sederhana. Jika tidak dikelola dengan baik, proyek ini bisa mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, atau bahkan gagal memenuhi kebutuhan perusahaan. Sebagai manajer proyek, saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat diimplementasikan secara efektif,
tepat waktu, dan sesuai anggaran. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana strategi manajemen proyek yang tepat dapat memastikan keberhasilan implementasi sistem informasi di perusahaan, serta bagaimana mengelola berbagai risiko yang mungkin muncul selama proses berlangsung. Nah, langkah pertama dalam manajemen proyek sistem informasi adalah perencanaan. Tujuan dari perencanaan menentukan ruang lingkup proyek agar jelas apa yang akan dikembangkan, kemudian menyusun jadwal proyek untuk memastikan setiap tahap selesai tepat waktu, kemudian mengalokasikan sumber daya termasuk anggaran, tenaga kerja, dan teknologi yang dibutuhkan, dan yang terakhir, mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Langkah yang berikut adalah pelaksanaan. Tujuan pelaksanaan untuk membangun sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan. Kemudian menerapkan metodologi pengembangan yang sesuai seperti Agile atau Scrum. Kemudian melakukan uji coba sistem untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai spesifikasi. Langkah yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi. Tujuan dari pengawasan dan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran, kemudian mendeteksi hambatan yang bisa menyebabkan keterlambatan proyek, dan yang terakhir mengoptimalkan sumber daya agar proyek tetap efisien. Dalam setiap proyek sistem informasi selalu ada risiko yang bisa muncul selama perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan proyek. Jika risiko ini tidak dikelola dengan baik, proyek bisa mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, atau bahkan kegagalan. Berikut adalah 3 risiko utama dalam implementasi sistem informasi serta solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, keterlambatan proyek. Keterlambatan bisa terjadi jika tim proyek mengalami kendala teknis, perubahan kebutuhan dari perusahaan, atau kurangnya koordinasi dalam tim. Ada beberapa solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, pemantauan progres secara berkala untuk memastikan setiap tahap proyek berjalan sesuai jadwal. Yang kedua, menggunakan milestone dan sprint monitoring untuk membagi proyek dalam tahap-tahap kecil yang lebih mudah dikelola. Dan yang ketiga, mengadakan rapat evaluasi rutin agar tim proyek bisa mendiskusikan hambatan yang muncul dan mencari solusi lebih cepat. Yang keempat, menggunakan tools manajemen proyek seperti Trello, Asana, atau Microsoft Project untuk memantau perkembangan proyek secara real time. Risiko yang kedua ada over budget atau anggaran membengkak. Jika proyek tidak direncanakan dengan baik, biaya bisa membengkak karena pengeluaran yang tidak terduga, perubahan spesifikasi sistem, atau keterlambatan yang menyebabkan tambahan biaya operasional. Ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah di atas. Yang pertama, menetapkan anggaran yang jelas sejak awal dengan menyertakan biaya cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan biaya tambahan. Yang kedua, memprioritaskan fitur utama terlebih dahulu sebelum mengembangkan fitur tambahan yang kurang penting. Yang ketiga, melakukan negosiasi dengan vendor untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dalam pengadaan perangkat lunak atau hardware. Yang keempat, mengontrol penggunaan sumber daya agar tidak ada pengeluaran yang tidak diperlukan. Risiko yang ketiga, sistem tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah sistem selesai dikembangkan, ternyata karyawan perusahaan mengalami kesulitan dalam menggunakannya atau sistem tidak memiliki fitur yang mereka butuhkan. Hal ini bisa menyebabkan sistem tidak digunakan secara maksimal atau bahkan ditolak oleh pengguna. Ada beberapa solusi untuk masalah di atas. Yang pertama, melibatkan pengguna sejak awal pengembangan untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, melakukan uji coba sistem sebelum implementasi penuh sehingga pengguna bisa memberikan feedback. Yang ketiga, menyediakan dokumentasi dan pelatihan untuk membantu karyawan memahami cara menggunakan sistem dengan mudah. Yang keempat, melakukan perbaikan atau penyesuaian fitur berdasarkan masukan pengguna.
Demikian penjelasan saya tentang analisis kebutuhan dan manajemen proyek sistem informasi. Terima kasih.